Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bali pagi akhir pekan. Seperti yang kami informasikan sebelumnya, kita akan membahas topik yang menarik sekali tentunya di kalangan generasi milenial di era kekinian ya Santi ya. Ya kita dong ya. Tentu. Apalagi yang seperti yang sudah kita informasikan di awal gitu ya. Untuk membeli rumah atau mungkin membangun rumah saat ini tentunya kita harus melestarikan yang namanya budaya Bali. Jadi arsitektur tradisional Bali. Dan untuk itu seperti apakah arsitektur tradisional Bali ini, kita akan membahasnya bersama pemerhati arsitektur hari ini yang sudah datang di studio Bali TV. Terima kasih loh Pak. Om Swastiastu. Dengan Bapak Gede Arista Gunawan, ST MMIAIAA. Wah, luar biasa sekali. Gimana kabar Pak? Baik. Baik. Oke. Pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber dan siap berkonsultasi tepatnya. Berkonsultasi. Karena Vera juga akan membangun ya. Kalau juga nih ya untuk planning ke depan gitu ya. Jadi kita sekalian konsultasi gitu kan. Oke, dan untuk Anda juga pemirsa yang punya planning yang sama seperti Vera dan juga Santi, nah wajib banget untuk yang namanya stay tune di sini. Mendengarkan perbincangan menarik kita ya. Iya. Kita tahan dulu ya. Oke, kalau gitu kita akan memberikan satu informasi dulu untuk Anda pemirsa, tentunya terkait dengan keinginan pemerintah untuk menjadikan kawasan Gedung Mario Tabanan sebagai salah satu tempat pengembangan dan juga pelestarian seni. Sedikit lagi akan terwujud setelah dilakukan renovasi yang telah memasuki 80% pengerjaannya. Namun ancaman terhadap kebersihan kawasan itu dari aksi vandalisme yang kadang mencemaskan. Keberadaan Gedung Mario yang berada di tengah kota bukanlah tanpa alasan oleh para pendahulu di Kabupaten Tabanan. Gedung Mario sebagai bentuk dari penghargaan dan penghormatan kepada salah satu tokoh seniman Tabanan, yakni Ketut Mario, yang banyak menciptakan karya seni. Memaksimalkan penggunaan Gedung Mario, pemerintah mengalokasikan dana APBD, di mana saat ini pembangunannya sudah memasuki 80%. Selain mengubah dan memperbaiki bangunan, pemerintah juga diharapkan dapat membuat sebuah kebijakan untuk menghindari kawasan dari aksi vandalisme yang merusak keindahan dan kenyamanan. Terlebih sebelum perbaikan, aksi vandalisme mewarnai kawasan ini tidak terkecuali Taman Kota yang berada di sisi timur Gedung Mario. Sikapi hal ini, Wakil Bupati Tabanan Komang Gede Sanjaya mengatakan, saat ini pemerintah Tabanan telah membuat kebijakan terkait dengan pengelolaan dan pengawasan terhadap sejumlah fasilitas publik yang salah satunya Gedung Mario. Pengelolaannya nanti melibatkan desa pekeraman yang berada di kawasan tersebut. Jika mengandalkan aparat pemerintah, hasilnya tidak akan maksimal. Kita libatkan masyarakatlah menjadi tanggung jawab, karena ini kan gedung ini, apapun yang kita miliki, public area yang ada di kabupaten, kan untuk masyarakat, untuk rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Inilah bagaimana kita membangun sekarang ruang-ruang terbuka, khususnya Gedung Mario ini jadikan kebanggaan Tabanan. Jadi kebanggaan ini kita bangun sehingga tetap dijaga. Nah biasanya lemahnya kita di pemerintah daerah kan ketika kita bisa membangun saja, tapi memeliharanya susah. Pemeliharaan inilah justru kita sekarang menjadikan suatu bagaimana membuat sesuatu yang betul-betul untuk kerja long term, untuk jangka panjang. Sehingga apapun yang kita buat, sehingga reasonable, berkesinambungan, terus dilihat indah, terus dilihat baik. Bukan hanya hangat-hangat yang ketika dibangun aja baik, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun udah rumputnya liar, banyak kotoran anjing, banyak sarang burung, banyak macam-macam, keramiknya pecah, ininya pecah, kita tidak mau. Lebih lanjut dikatakan, kebijakan dibuat agar masyarakat ikut merasa memiliki dan menjaga sesuai dengan fungsinya melestarikan serta mengembangkan seni dan budaya Bali. Terima aja Bali TV. Iya, seperti yang udah kita informasikan ya. Kalau sekarang kita akan membahas mengenai tentang melestarikan arsitektur Bali. Dan tentunya narasumber yang telah hadir yaitu Bapak Gede Arista Gunawan, STMMIAIAA pemirsa. Bapak Gede juga siap untuk berbagi informasi yang spesial, informasi ringan juga pagi hari ini untuk pemirsa yang ada di rumah ya. Betul banget. Jadi kalau kita ngobrolin tentang arsitektur Bali gitu ya Pak ya. Dan kita mungkin dari pembicaraan awal dulu nih tentang arsitektur Bali. Sebenarnya arsitektur Bali itu seperti apa sih Pak? Kalau kita saat ini gitu ya melihatnya. Terima kasih Santi. Jadi arsitektur Bali ini sebenarnya adalah produk dari budaya Bali yang sudah melalui siklus yang sedemikian panjang ya. Jadi kalau boleh saya ceritakan secara singkat tentang historisnya ya, mulai dulu dari dulu era prasejarah kita di Bali juga ada zaman batu dan zaman logam, ada beberapa peninggalan situs peninggalan sejarah zaman batu dan zaman logam juga di Bali.
kemudian setelah itu juga di abad ke-8 itu sampai 14 itu eranya zaman Bali Kuna. Zaman Bali Kuna itu artinya penduduk yang ada di Bali itu memang asli dari Bali. Mereka itu ada yang tinggalnya di pegunungan, ada juga yang di dataran. Bisa dibagi sebagai warga Bali Aga dan Bali Aga di pegunungan dan Bali dataran. Nah, kemudian dalam perkembangan itu pula lah datang tokoh yang salah satu tokoh penting waktu itu adalah Resi Markandeya datang pada era itu memulai perkembangan penyebaran agama Hindu di Bali. Di era-era itu mulai berkembang tapi lebih secara sporadis sebelum kemudian sekitar abad 11-an itu sejarahnya ada namanya Empu Kuturan, itu juga tokoh terkenal juga datang ke Bali juga dalam konteks menyebarkan agama Hindu dan juga secara langsung berpengaruh kepada arsitektur Bali itu sendiri. Jadi mulai dari tidak hanya mengurus masalah pemujaan atau persembahyangan, tapi juga pola desa menjadi seperti apa yang kita kenal dengan baik saat ini. Jadi pola desa, kemudian adanya pembagian regional, penataan tata ruang secara regional, dan seterusnya. Kemudian di era selanjutnya itu datangnya Majapahit ya, era Majapahit itu mulai abad ke-14 sampai 18 itu masuknya Majapahit, Gajah Mada ke Bali. Di situ juga terjadi percampuran lagi antara kebudayaan aslinya Bali dengan budaya yang datang dari Jawa. Kemudian di sana juga terjadi saling tarik menarik kekuatan budaya tentunya ya, termasuk pakem-pakem mulai dari bangunan peribadatanya termasuk bangunan huniannya juga. Kemudian setelah itu di era setelah abad ke-19 itu mulai era kolonialisme kan, era kemerdekaan juga di sana. Jadi boleh dibilang era Bali modern lah. Era Bali modern di situ kembali budaya Bali juga mengalami asimilasi lagi dengan dalam hal ini ya dari luar, dari Western, kemudian juga setelah itu juga masuk era kemerdekaan, kita juga mengalami perkembangan lagi. Jadi singkat cerita, apa yang ada sekarang ini bukan produk yang langsung jadi atau jadi sangat disayangkan kalau sesuatu yang sudah berkembang dengan sangat panjang dan sangat baik ini lantas tidak kita bisa manfaatkan dan baik untuk era kekinian ini. Dan ternyata itu memang dari lama sekali ya Pak, dari zaman kerajaan. Ada prosesnya ternyata. Beberapa abad Masehi yang lalu, pemirsa. Dan untuk arsitektur tradisional Bali ini, Pak Gede, seberapa penting di era kekinian? Karena dulu sangat berkembang sekali, sekarang kita sudah mulai lihat ya bagaimana perkembangannya. Sebetulnya penting sekali ya, penting sekali. Jadi kalau kita lihat ke sejarah berkembangnya kehidupan sosial budaya dan juga perekonomian di Bali, dulu awal-awal era 60-an, 70-an itu bangkitnya perekonomian Bali, diakui atau tidak, sebagiannya adalah karena berkembangnya arsitektur tradisional Bali. Waktu itu berawal dari eranya penataan kawasan Art Center itu ya, Taman Budaya, kemudian kawasan Renon, Civic Center di Renon itu, kemudian munculnya Kampus Udayana dan selanjutnya, dan waktu itu juga ada era dikembangkannya kawasan Nusa Dua, waktu itu konsep secara master planningnya hingga menjadi seperti sekarang ini. Jadi apa yang dilihat begitu pariwisata begitu subur di Bali ini sebenarnya adalah buah dari apa yang ditanam sejak tahun 60-an 70-an itu. Ya, jadi sangat penting sekali arsitektur Bali itu karena memang orang datang ke Bali ya pengen merasa ada di Bali gitu. Memang mungkin ada segelintir orang yang ingin sesuatu yang beda atau ingin merasakan pengalaman tertentu, tapi pada umumnya pada saat manusia berkunjung ke suatu tempat dia ingin merasakan konten lokalnya, dan arsitektur adalah sebuah cara yang sangat baik untuk merepresentasikan budaya Bali. Gitu ya. Dan erat kaitannya ya Pak Gede ya antara
budaya Bali, arsitektur, pariwisata dan perekonomian. Iya, sangat Jadi berkaitan ya, saling berkaitan gitu ya. Apalagi banyak juga wisatawan-wisatawan mancanegara gitu yang tertarik untuk kayaknya mau membuat juga gitu ya, seperti arsitektur yang Bali yang tentunya kalau kita lihat itu juga sangat unik ya Pak ya, arsitektur di Bali ini. Mungkin kalau boleh saya tambahkan, jadi arsitektur tradisional Bali ini boleh dibilang saat ini sudah mendunia sebetulnya, sudah mendunia karena sudah rahasia umum ya, orang-orang dari luar negeri datang ke Indonesia, baik mereka ingin mengadopsi arsitektur Bali itu dalam konteks hunian, dalam konteks komersial, atau ada juga di antara mereka yang justru tertarik dengan konteks keilmuannya. Jadi mereka pengen belajar, mereka pengen meneliti, membuat penelitian. Baik penelitian itu manfaatnya kemudian mungkin diarahkan ke kita juga atau mungkin bagi masyarakat mereka di sana gitu ya. Jadi saya pikir arsitektur tradisional Bali itu salah satu produk budaya yang memang unggul di Bali. Sudah semestinya kita lestarikan dan kita kembangkan juga. Kenapa saya katakan demikian? Karena menurut saya seharusnya kita memandang produk budaya itu bukan hanya sebagai sesuatu yang diwarisi, kemudian mohon maaf kita taruh di kotak kaca, kemudian kita lihat saja keindahannya ya. Sejarah ya Pak? Ya, mungkin sebaiknya jangan seperti itu kalau saya pikir ya, karena yang namanya budaya kan di mana-mana kebudayaan itu akan selalu berkembang mengikuti dengan perkembangan perilaku manusianya. Nah, di Bali sendiri kita sudah sadar penuh bahwa masyarakat Bali sedemikian berdinamika, sedemikian berkembang. Jadi sewajarnya budaya Bali termasuk arsitekturnya juga ikut berkembang mengikuti masyarakatnya ini. Bukan berarti lantas menjadi kehilangan pakem. Ada hal-hal esensi yang tetap harus kita kelola, kita jaga. Tapi hal-hal yang sifatnya kontekstual kekinian semestinya kita akomodir juga. Oke, nah itu dia terkait dengan perkembangan. Nanti kita akan melanjutkan lagi ya Pak ya, membahas mengenai perkembangan arsitektur Bali saat ini tentunya. Dan jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami. Terima kasih. Dan tadi terhenti ya sampai di perkembangan, terkait dengan perkembangan arsitektur Bali saat ini. Mungkin Bapak bisa menjelaskan kembali terkait dengan perkembangan dari penerapan arsitektur tradisional di Bali saat ini itu seperti apa Pak? Saat ini penerapannya sudah bagus sebetulnya, mungkin agak sporadis saja ya. Kalau dari segi penerapan kita bisa lihat sudah cukup banyak ada regulasi-regulasi lokal, baik dari Provinsi Bali maupun pemerintah Kota Denpasar gitu ya. Sudah ada RT RW dan lain sebagainya yang bagus secara konseptual, kemudian sudah diterapkan di baik secara masyarakat untuk hunian maupun secara komersial untuk pariwisata, terutama akomodasi pariwisata. Memang ada di sana sini ya, namanya dunia nyata, ada aja miskomunikasi di sana sini ya, kadang-kadang juga mencuat ke media juga. Tapi saya pikir kita mesti sikapi secara bijak juga ya. Artinya saat ini perubahan tata ruang dan fungsi lahan itu sudah sedemikian cepat gitu ya. Jadi pada saat sebuah regulasi itu dulu dibuat atau disusun, mungkin belum membayangkan bahwa perubahannya akan secepat ini, sedinamis ini gitu ya. Jadi contohnya di sini sekarang kita udah sering menemukan lahan yang dulunya pertanian gitu, katakanlah persawahan gitu, kita tidak kunjungi 1 tahun, terus pada saat kita kunjungi kita kaget gitu karena ternyata sawahnya udah hilang gitu ya. Apalagi di daerah rumah sawahnya udah hilang gitu ya. Kemudian jadi akomodasi pariwisata yang tidak salah juga, karena kan masyarakat di sana butuh income juga, karena pajak sawahnya sendiri juga tinggi gitu kan misalnya. Jadi kita mesti pikirkan nih gimana caranya supaya regulasi ini nggak ketinggalan dengan kecepatan perkembangan kehidupan masyarakat gitu. Itu satu hal ya. Kemudian yang kedua adalah masyarakat sendiri juga kadang-kadang ya ada juga yang nakal gitu ya. Jadi sudah tahu bahwa tata ruangnya harusnya A gitu ya, dijadikan B ya, walaupun makanya kadang-kadang punyanya kebun pengennya jadi bangunan, atau ada juga yang
pengennya jadi kebun tapi nggak bisa karena daerah akomodasi wisata misalnya gitu ya. Kemudian yang hal lain yang juga sekarang mencuat adalah ketersediaan tanah kan semakin tipis ya. Tanah sudah sangat langka, akibatnya harga tanah di Bali itu mungkin salah satu yang paling mahal di Indonesia ya saat ini. Ya. Jadi boleh dibilang pada saat regulasi itu dibuat mungkin tanah masih tersedia cukup luas, tapi masalahnya sekarang tanah sudah tipis dan kita juga mesti pikirkan nih generasi muda kita, generasi milenial kita mau diapakan gitu kan nggak mungkin kalau mereka nanti harus kontrak rumah sampai umur 50 atau 60, kasihan sekali ya. Hanya karena mereka nggak bisa beli rumah karena harga tanah terlalu mahal gitu ya. Ini mesti dipikirkan juga oleh bapak-bapak yang di Dewan dan di birokrat juga gimana caranya dengan kondisi seperti ini bisa mencari solusi yang baik. Nah ini akibatnya seperti yang kita lihat sekarang ini, makanya orang Bali, masyarakat Bali sekarang punya tanah, punya rumah tanahnya kecil-kecil gitu kan. Karena tanahnya kecil, otomatis nggak bisa lagi menerapkan yang namanya arsitektur tradisional Bali secara mutlak gitu ya. Jadi harus dimodifikasi. Contohnya misalnya mungkin area pemerajannya atau sanggahnya sekarang di atas garasi gitu ya, misalnya 2 lantai. Itu mulai sering kita lihat gitu ya di kota-kota. Kemudian area natah yang harusnya jadi lahan terbuka di tengah komposisi masa bangunan sekarang nggak bisa lagi di tengah gitu karena tanahnya sempit, jadi mungkin harus di depan saja atau di depan sedikit, di belakang sedikit seperti itu. Otomatis ada nilai-nilai juga yang harus dikompromikan kayak misalnya ventilasi alami pengudaraan, jadi mungkin tidak senyaman pada saat ATB arsitektur tradisional Bali aslinya dulu, di mana kita punya natah, otomatis sirkulasi udara lebih lancar gitu ya. Kemudian penyinaran alami juga dulu mungkin lebih mudah, tapi sekarang mungkin susah karena rumahnya dempet-dempet, berderet gitu ya. Sudah deret ke samping, bertumpuk ke atas juga sekarang gitu ya. Jadi uniknya di sana. Nah kemudian yang lain juga yang perlu disikapi juga adalah pada masa lalu itu di regulasi itu dikampanyekan untuk sebisa mungkin memanfaatkan ketersediaan bahan bangunan lokal di Bali. Bangunan lokal, Pak? Bahan bangunan lokal, jadi terutama batu-batuan ya, karena kan pada era di masa lalu kita banyak, terutama dari tengah ke selatan ini di Bali banyak batuan vulkanik ya, jadi batu kali, batu paras, di beberapa tempat pasir lautnya juga cukup bagus ya untuk bahan bangunan walaupun tidak semua. Nah, di masa lalu dikampanyekan untuk menggunakan bahan-bahan itu di bangunan. Makanya menjadi seperti yang kita lihat sekarang. Jadi ada batu paras dipakai, kemudian batu bata merah, kemudian atap alang-alang dan lain sebagainya. Di mana itu bagus gitu pada era itu. Tapi mungkin saat ini perlu dipikirkan lagi secara lebih bijak. Karena terus terang kalau saat ini misalnya mungkin sekali-sekali jalan-jalan deh ke sungai-sungai di Gianyar gitu misalnya ya. Atau di desa-desa di Tabanan gitu misalnya. Itu kelihatan tuh yang desa yang penghasil bata gitu itu udah jadi kayak kubangan besar gitu, udah jadi kayak tanahnya habis, udah kayak ceruk gitu ya. Terus di sungai-sungai yang tadinya asri gitu udah batunya udah habis dibabatin gitu. Jadi batu parasnya habis dan itu kan bahaya sekali untuk erosi juga, bisa longsor juga. Bagi si pekerja batunya sendiri juga berbahaya. Jadi kita juga mesti bijak bahwa nggak selamanya penggunaan bahan lokal itu menjadi ramah lingkungan. Kadang-kadang dalam konteks seperti itu udah jadi nggak ramah lingkungan lagi. Justru kita yang jadinya merusak lingkungan gitu ya. Nah jadi mungkin beberapa pihak sudah cukup kreatif bikin paras cetak, misalnya batu paras dari daur ulang gitu ya. Ada teman-teman yang arsitek juga yang mencari solusi melalui arsitektur bambu gitu ya, dimana itu juga secara historis juga memang ada sejarahnya. Jadi di masa lalu di era Bali Kuna pun terutama di Bali Tengah itu memang ada daerah-daerah yang menggunakan bambu untuk arsitekturnya. Contohnya daerah Bangli dan sekitarnya itu. Nah itu bisa jadi bahan yang bagus karena bambu regenerasinya lebih cepat. Sekarang diambil 4 atau 5 tahun lagi sudah ada lagi. Berbeda dengan kayu yang butuh waktu yang 20 tahunan sampai 25 tahunan untuk regenerasi lagi. Nah hal-hal seperti ini kita mesti pikirkan, jangan sampai kita bikin sebuah regulasi yang bunuh diri gitu loh, yang menghabiskan. Sampai kapan sih sebuah regulasi itu mungkin perlu kita pertimbangkan dan bijak juga. Kapan sih sebaiknya regulasi itu diperbarui ya, untuk kepentingan masyarakat banyak gitu ya. Karena nggak lucu dong kalau
pertumbuhan kehidupan masyarakat itu sudah sedemikian maju, tapi regulasinya masih mohon maaf misalnya masih jadul sekali gitu ya. Tapi sepertinya bapak-bapak di birokrat dan di dewan juga sudah mulai menangkap hal-hal seperti itu. Contohnya seperti pengembangan rumah susun di Bali juga sudah mulai berkembang. Walaupun secara regulasi ketinggian bangunan dibatasi di Bali di masa lalu untuk mencegah, sebenarnya teorinya simpel aja, untuk mencegah rusaknya skyline. Kita di arsitek nyebutnya skyline ya, rusaknya pemandangan vertikalnya di Bali. Tapi untuk saat ini mungkin itu juga harus dikaji, karena mungkin at least paling tidak harusnya sudah ada beberapa area yang diizinkan untuk naik lebih tinggi atau mungkin sedikit lebih tinggi. Saya tidak bilang bahwa secara generalisir dibolehkan semuanya tinggi ya, tapi memang harus diterima daerah-daerah perkotaan kita harus izinkan mereka naik, karena kalau enggak kita nggak kasih solusi nih buat masyarakat. Benar banget. Wah, jadi menarik sekali ya. Betul banget, tentang arsitektur Bali yang tentunya bisa kita lestarikan dari para generasi milenial ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi. Dan nanti kita akan membahasnya lagi Pak terkait dengan kendala. Pasti ada kendala dong ya, tantangan juga pasti ada Pak ya. Nah, seperti apakah nanti kendala dan juga tantangan yang dihadapi? Tetaplah bersama kami. Terima kasih sudah masih bersama kami di Seputar Bali Pagi Akhir Pekan. Dan kalau hari ini topiknya tentang melestarikan arsitektur Bali, terkait dengan ada hubungannya dengan budaya juga gitu ya, kalau kita membahas tentang Bali. Nah, ini juga ada kaitannya dengan budaya untuk membaca aksara Bali, pemirsa, di mana minimnya minat anak-anak atau siswa sebagai generasi penerus membaca aksara Bali harus disikapi semua komponen. Dan pemerintah juga harus senantiasa hadir untuk meningkatkan minat anak-anak atau siswa gemar membaca aksara Bali sebagai upaya penguatan budaya Bali melalui pendidikan. Universitas Ngurah Rai, Anak Agung Gede Raka. Pihaknya prihatin menurunnya minat anak-anak untuk membaca aksara Bali. Hal ini tentu berimbas pada adat dan budaya dan harus segera disikapi oleh semua komponen. 3 hal yang penting dilakukan, yakni dimulai dari pendidikan PAUD 3 SMA, aksara, tulisan Bali mulai dibuatkan kurikulum layaknya yang pernah ada seperti buku Tantri dan Kambing, karangan I Gusti Bagus Sugriwa, sehingga siswa dapat memahami, menulis, membaca aksara Bali. Pemerintah agar membuatkan panggung untuk lomba-lomba aksara Bali, sehingga dapat mendatangkan uang atau penghasilan seiring tingginya kebutuhan konsumtif di Bali. Harus dicarikan jalan keluar lagi, artinya bagaimana supaya dia setelah menguasai sastra Bali dan yang lain-lainnya, itu dia bisa mendatangkan uang gitu. Bukan apa-apa, karena kita terus terang di Bali ini sekarang kita kan sudah mulai konsumtif sekali. Semua hitung-hitungannya adalah mendapat penghasilan. Nah, tentunya di sini juga seperti yang saya katakan tadi, pemerintah harus hadir. Mulai dari penguatan bidang pendidikan, kemudian membuatkan panggung dia untuk berkreasi, seperti lomba-lomba, dan sekaligus jadi memberi bagaimana nanti dia mendapat penghasilan dari apa yang dia dapatkan itu. Itu kira-kira. Dalam hal ini mungkin semacam lapangan kerja itu. Lapangan kerja ya? Iya, lapangan pekerjaan lah. Nah, misalnya seperti dulu, contoh misalnya, di tahun 50-an orang berkesenian Bali itu kan sedikit. Tapi begitu Pak Mandra jadi gubernur, dibuatkan panggung kan, semua. Kemudian lomba-lomba dan lain sebagainya. Sekarang kan dengan sendirinya menjadi marak itu semua kan. Dan itu semua mendatangkan uang, akhirnya dia ngajar di sini, ngajar di sana, menitari kan, dan sebagainya. Diharapkan jam pelajaran kurikulum bahasa Bali dapat ditambah di masing-masing tingkatan sekolah. Sufiatna, Bali TV. Oke, itu dia ya. Jadi tingkatkan minat anak untuk membaca aksara Bali. Dan sepertinya kita juga harus meningkatkan minat kita untuk lebih aware gitu ya. Betul. Untuk arsitektur tradisional Bali ini. Iya, untuk melestarikannya tentunya ya. Wah, banyak yang berpikir praktis, Pak. Saya pengennya minimalis deh, nggak usah pakai arsitektur Bali. Minimalis atau apa tadi Bapak bahas? Minimalis. Pak Gede gimana Pak? Kira-kira ada saran untuk pemirsa Bali TV yang ada di rumah terkait melestarikan arsitektur tradisional Bali ini? Betul. Ya, saran dari saya mungkin mari kita bersama-sama melestarikan arsitektur tradisional Bali sebagai produk budaya unggulannya Bali ya. Dan sudut pandangnya sebaiknya tidak hanya mengkultuskan itu arsitektur tradisional Bali, tapi juga
gimana kita tetap senantiasa kembangkan sehingga bisa mengakomodir kehidupan masyarakat yang kekinian ini gitu, sehingga arsitektur tradisional Bali itu menjadi sustainable, seperti halnya budaya Bali yang juga sustainable. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan penggunaan bahan, mungkin saya saran agar kita juga lebih bijak memperhatikan ketersediaan bahan alam ya, jangan sampai karena kita gandrung ingin bahan alam, kita sendiri jadi tidak mempedulikan alam gitu. Sebaiknya bila mana kita aware bahwa kondisi alamnya sudah tidak mendukung, mulailah berpikir untuk menggunakan material alternatif. Toh sekarang kemajuan teknologi sudah luar biasa. Betul. Jadi banyak sekali produk-produk baru ataupun produk-produk lama yang lebih sustainable. Contohnya tadi bambu misalnya ya. Yang lebih sustainable sehingga bahan itu menjadi lebih ramah lingkungan dan lebih sustainable. Dan kita dengan demikian juga kita mencontohkan hal yang baik ke anak cucu kita. Yang berikutnya saran saya juga adalah dari pihak regulator, dalam hal ini mungkin pemerintah dan bapak-bapak di Dewan, adalah pada saat sebuah regulasi itu sudah menjadi kurang relevan atau kehilangan konteks dengan berkehidupan kita sekarang gitu ya. Mungkin hal yang bijak untuk mereviewnya dan memberikan solusi untuk masyarakat gitu. Jangan sampai masyarakat kita hanya disudutkan kepada regulasi-regulasi tertentu yang tapi kita tidak memberikan solusi buat mereka. Sebagai contoh misalnya kalangan muda di Bali sekarang yang umur 30 sampai 35 mungkin memang sudah sewajarnya mereka mulai mencari solusi untuk rumah tinggal gitu ya. Kita mesti pikirkan tuh gimana caranya supaya tanah tidak terlalu mahal buat mereka. Biaya membangun tidak terlalu mahal, regulasinya juga baik gitu ya. Jadi masyarakat kita menjadi lebih merasa didukung juga untuk dalam rangka mereka melestarikan arsitektur itu. Gitu ya. Yang berikutnya yang ingin saya sampaikan juga adalah perihal masyarakat juga perlu lebih aware dan lebih apresiasi terhadap peran dari masing-masing stakeholder di dunia konstruksi ya. Jadi di dunia konstruksi itu ada arsitek atau perancang ya, kemudian ada pelaksana yang disebut kontraktor, kemudian ada juga regulator ya dalam mengatur regulasi, dalam hal ini pemerintah misalnya melalui IMB, kemudian ada masyarakat itu sendiri yang mengerti apa kebutuhannya dia. Walaupun seringkali dalam prakteknya di dalam dunia nyata sebagian masyarakat masih bingung antara apa yang dia inginkan dengan apa yang dia butuhkan. Nah di situ peran arsitek menjadi sangat penting. Jadi arsitek bisa memberitahukan bahwa Anda tuh sebetulnya butuhnya ini. Bisa memberi saran gitu ya. Sedangkan yang sisanya itu hanya keinginan, padahal Anda nggak butuh. Nah hal-hal seperti itu kita mesti lebih menghargai keahlian masing-masing. Jadi misalnya pada saat katakanlah punya uang, jangan lantas tergopoh-gopoh, ingin langsung segera membangun gitu misalnya, mumpung dikasih diskon sama toko bangunannya misalnya gitu ya. Mungkin jangan seperti itu juga. Rencanakan konstruksi atau bangunan itu dengan baik gitu ya. Bila bangunan itu sudah dirasa cukup kompleks dengan fungsi-fungsinya dan dengan penggunanya yang cukup kompleks, mungkin ya memang sudah sewajarnya diberikan kesempatan kepada arsitek. Nah, arsitek di Bali sudah bukan rahasia lagi, banyak sekali arsitek-arsitek bagus di Bali. Bahkan yang muda-muda pun luar biasa saya pikir di Bali ini. Hanya masalah publikasinya saja kadang kurang berimbang di nasional gitu ya. Sehingga kadang-kadang orang ke Bali bingung cari arsitek. Padahal sebenarnya nggak masuk akal karena arsitek bagus tuh banyak sekali di Bali. Gitu ya. Itu jadi masyarakat bisa menugaskan itu kepada arsitek membuatkan rancangan yang baik, mengkolaborasikan juga dengan kontraktor dan dari segi perizinan. Jadi kita berikan solusi bersama kepada masyarakat. Jadi sama-sama gitu ya, sama-sama dibutuhkan peran yang kuat oleh masyarakat, kemudian dari arsitek, kemudian dari yang pemerintah juga. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Bapak terima kasih. sudah bergabung sama kami dan tentunya memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk kita, dan pemirsa juga terima kasih sudah menyimak gitu ya perbincangan kita bersama Bapak Gede untuk kali ini. Sebentar lagi kita masih akan ada satu informasi dan ada berita juga pemirsa dari Surat Kabar pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Seputar Bali Pagi akhir pekan.